Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita berjumpa lagi dengan saya di sini, Ratna Suryani, dan hari ini kita akan belajar bersama lagi ya tentang perilaku organisasi. Baik, beberapa waktu berlalu dan saya baru mulai mengunggah lagi video ini. Semoga nanti para mahasiswa bisa belajar bersama dengan saya, dan jika ada yang dirasa kurang pas, kemudian ada yang memang tidak sesuai, silahkan bisa komentar di bawah video ini ya. Kemudian juga bisa menyampaikan secara langsung kepada saya juga. Begitu ya. Baik, hari ini apa yang akan kita bicarakan? Saya akan bagikan terlebih dahulu untuk materinya. Yes, ini dia untuk materi kita. Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Ya, saya membuat video ini masih di dalam rangka PSBB atau PPKM ya. Maka work from home yang saya lakukan adalah membuat video dari rumah. Oke. Dengan judul perilaku kelompok dalam organisasi, sebelumnya kita sudah berbicara mengenai perilaku individu dalam organisasi, maka yang sekarang kita akan bicarakan adalah mengenai kumpulan dari individu-individu yang tergabung dalam suatu perkumpulan yang dinamakan kelompok. Topik bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, kita akan membahas tentang teori pembentukan kelompok. Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk kelompok, dan yang ketiga adalah faktor yang memengaruhi prestasi dalam kelompok. Ya, kita akan kupas satu persatu. Mengenai teori pembentukan kelompok. Di sini kita akan pelajari mengenai bagaimana kelompok itu terbentuk. Apakah memang terbentuk serta-merta jadi begitu saja, atau memang ada hal-hal yang mempengaruhi, ada hal-hal yang membuat suatu individu tertarik untuk bergabung dengan individu-individu yang lain. Oke, ini dia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa dipisahkan dari kelompoknya. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tiap hari, manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Demikian pula kelompok merupakan bagian dari kehidupan organisasi.
beberapa teori yang memang dipelajari. Yang pertama adalah teori kedekatan. Dalam teori ini yang sangat dasar tentang terbentuknya kelompok ialah mencoba menjelaskan tentang adanya afiliasi di antara orang-orang tertentu. Teori ini disebut propinquity atau teori kedekatan. Artinya, seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya atau spatial and geographical proximity. Nah, dari teori ini mencoba untuk meramalkan bahwa misalnya nih ya, seorang mahasiswa yang duduk berdekatan dengan seorang mahasiswa yang lain di kelasnya akan lebih mudah membentuk suatu kelompok dibandingkan dengan mahasiswa yang duduknya berjauhan. Dalam suatu kantor juga, misalnya lagi, pegawai-pegawai yang bekerja dalam ruangan yang sama atau yang berdekatan akan mudah bergabung dan membuat hubungan-hubungan yang menimbulkan adanya kelompok dibandingkan dengan pegawai-pegawai yang secara fisik terpisahkan satu sama lain. Nah, ini dia. Saya contohkan di sini adalah misalnya dalam satu ruangan mahasiswa yang satu duduk berdampingan dengan mahasiswa yang lain. Maka secara teori kedekatan ini akan lebih mudah terbentuk suatu kelompok yang didasari oleh mahasiswa yang duduknya berdekatan ini tadi. Secara spasial, secara geografis mereka duduknya berdekatan. Keadaannya, kondisinya ada di dalam lingkup yang dekat, begitu ya. Kemudian untuk pegawai di kantor, meskipun misalnya ruangnya berbeda-beda, katakanlah ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, begitu, maka secara teori kedekatan akan lebih bisa dijelaskan jika pegawai yang ada di gedung A itu akan lebih dekat antar pegawainya, gedung A. Kemudian begitu juga dengan gedung B. Semua pegawai yang ada di gedung B, katakanlah demikian, itu akan lebih dekat, lebih mudah membentuk suatu kelompok. Tapi belum tentu dengan gedung A dan gedung B. Mereka mungkin kenal, tapi tidak seakrab dengan masing-masing yang ada di gedungnya masing-masing, begitu ya. Baik, ini tentang teori kedekatan. Yang kedua adalah teori perasaan atau emosi. Menurut Homans atau George Homans, berdasarkan pada aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen atau perasaan atau emosi, tiga elemen ini satu sama lain berhubungan secara langsung dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi ada tiga elemen ya, aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen atau perasaan atau emosi. Ya, yang pertama, semakin banyak aktivitas-aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain, dengan share, begitu ya, berbagi, semakin beraneka interaksi-interaksinya dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen-sentimen mereka. Kemudian yang kedua, semakin banyak interaksi-interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas-aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. Yang ketiga, semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain, dan semakin banyak sentimen seseorang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi-interaksi. Ya, itulah sebabnya maka ada teori mengenai lingkungan, behavioristik begitu ya, yang menyebutkan bahwa lingkungan itu memang mempengaruhi perilaku seseorang. Dan di sini pun juga dituangkan mengarah pada hal yang sama. Oke ya. Teori yang ketiga adalah teori keseimbangan. Karena keadaan di luar rumah saya saat ini sedang hujan, maka saya mohon maaf jika dalam mendengarkan atau menyaksikan video ini ada sedikit kebocoran suara hujan di luar sana, ya.
Bagaimanapun saya sudah mencoba untuk mengantisipasi supaya tidak terlalu bising. Mahasiswa bisa mendengarkan dan belajar bersama. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah teori keseimbangan. Salah satu teori yang agak menyeluruh atau komprehensif penjelasannya tentang pembentukan kelompok ialah teori keseimbangan atau a balance theory of group formation yang dikembangkan oleh Theodore Newcomb, atau biasanya memang disebutkan ahli ini bernama Newcomb gitu. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lainnya didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Ya, kesamaan sikap. Misalnya, ada mahasiswa yang tidak menyukai buah durian misalnya. Ya, ketika ada teman satu kelas yang lain membawa buah durian masuk ke dalam kelas, bagaimanapun ketika dia tidak merasa suka dan mengetahui ternyata dia tidak sendirian, ada mahasiswa yang lain yang juga tidak suka atas buah durian, maka ini muncul teori keseimbangan di sini. Ya, ia menjadi tertarik, menjadi merasa punya kelompok yang sama karena ada seseorang yang lain yang punya sikap yang sama dalam menanggapi sesuatu hal. Sama-sama nggak suka durian gitu ya. Ya, maka si A dan si B yang sama-sama tidak suka ini tadi, maka mereka akan lebih mudah untuk berkomunikasi, kemudian membuat satu grup atau interaksi yang lebih intens. Begitu. Ini menurut teori keseimbangan. Ya, kita berlanjut kepada karakteristik sebuah kelompok. Saya mengambil salah satu ahli bernama Reitz, ya, yang menyebutkan bahwa kelompok itu juga memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, kelompok itu memiliki 2 orang atau lebih. Ada 2 orang atau lebih di dalamnya. Oke, jadi kalau hanya sekedar 1 orang atau hanya 2 orang, minimal 2 orang sebenarnya. Ya, minimal 2 orang sudah bisa disebut dengan kelompok. Kalau hanya ada 1 orang, maka tidak bisa disebut sebagai kelompok. Kemudian karakteristik yang kedua, berinteraksi satu sama lainnya. Jadi tidak diam saja, gitu ya. Nah, ketika ada 2 orang atau lebih berdampingan, berkumpul di satu tempat, tapi mereka tidak berinteraksi, maka ini juga belum tentu disebut sebagai kelompok. Kemudian yang ketiga, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Jadi ketika berkumpul dengan orang-orang yang lain, ya, kemudian ia merasa bahwa sudah masuk dalam suatu kelompok tertentu, dia menyadari sepenuhnya, maka secara tidak langsung ia sudah masuk dalam satu karakteristik yang disebut sebagai kelompok. Oke, ini dia untuk karakteristik kelompok menurut Reitz. Definisi kelompok, ya, dari tadi kita sudah berbicara mengenai kelompok begitu ya. Ya, saya berikan definisi di tengah-tengah. Ada beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai kelompok. Kelompok menurut Gito Sudarmo adalah 2 orang atau lebih yang berkumpul dan berinteraksi serta saling tergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tujuannya jelas apa gitu. Kemudian mereka berkumpul, berinteraksi dan disebut sebagai kelompok. Kemudian ada lagi menurut Indra Wijaya, dalam suatu kelompok terdapat pengaruh dari pelaku organisasi terhadap perilaku perorangan. Jadi ada seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi perilaku perorangan yang ada di dalamnya. Itu adalah kelompok. Sebaliknya, perilaku perorangan juga berpengaruh terhadap norma dan sistem nilai bersama yang biasanya menjadi perilaku kelompok. Oke, ini menurut Indra Wijaya. Nah, kemudian kita berbicara setelah definisi kelompok tadi adalah tentang
ciri utama kelompok. Jadi kelompok itu ternyata tadi punya karakteristik, punya definisi, dan sekarang punya ciri utama. Oke ya. Yang pertama, common motives leading to group interaction. Anggota suatu kelompok paling tidak harus mempunyai satu tujuan bersama. Gitu ya. Ini ciri utamanya, harus punya satu tujuan bersama. Tujuannya sama, tujuannya satu. Jadi kalau tujuannya kok berbeda-beda gitu, maka dia tidak bisa masuk menjadi satu kelompok yang utuh. Kemudian yang kedua, members who are affected differently by their interaction. Sorry, ini salah ketik ya, interaction. Hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Tingkat pengaruh tersebut di antara mereka dapat berbeda-beda. Ya, maka satu dengan yang lainnya di dalam satu kelompok memiliki hubungan-hubungan tertentu yang sebisa mungkin ini bisa mempengaruhi para anggotanya untuk bisa mengarah kepada tujuan bersama tadi gitu ya. Oke, ciri utama yang ketiga, group structure with different degrees of status. Dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat atau status karena akan selalu ada pimpinan dan pengikut gitu ya. Jadi kalau semuanya nanti jadi pimpinan semua, ya nggak bisa jadi kelompok. Atau kalau semuanya jadi pengikut semua, ya nanti siapa yang memimpin, ya kan? Nah, maka harus ada tingkatan, harus ada degrees. Statusnya harus jelas, harus ada strukturnya, begitu ya. Kemudian, ciri yang keempat, standard norms and values. Karena kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka biasanya pembentukannya disertai tingkah laku dan sistem nilai bersama. Anggota kelompok diharapkan mengikuti pola tersebut. Jadi dalam satu kelompok itu biasanya ada norma, ada nilai-nilai tertentu yang memang disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Oke, ini dia ciri utama kelompok. Nah, kita beralih pada bentuk-bentuk kelompok. Apa saja sih bentuk-bentuk kelompok itu? Bentuk-bentuk kelompok yang pertama adalah kelompok primer atau primary group. Yang kedua adalah kelompok formal. Dan yang ketiga adalah kelompok informal. Yuk kita bedah satu persatu. Kelompok primer atau primary group. Seringkali istilah kelompok kecil atau small group dan kelompok primer atau primary group dipakai silih berganti secara bergantian. Secara teknis ada bedanya. Suatu kelompok kecil dijumpai hanya untuk dihubungkan dengan suatu kriteria ukuran jumlah anggota kelompoknya, yang memang jumlah anggotanya itu kecil atau sedikit gitu. Dan pada umumnya tidak diikuti dengan spesifikasi berupa jumlah yang tepat, bahwa kelompok tersebut haruslah sekecil mungkin untuk berhubungan dan berkomunikasi secara tatap muka. Nah, sedangkan untuk kelompok primer haruslah mempunyai suatu perasaan keakraban, kebersamaan, loyalitas, dan mempunyai tanggapan yang sama atas nilai dari para anggotanya. Dengan demikian, semua kelompok primer adalah kelompok yang kecil ukurannya. Tetapi, tidak semua kelompok kecil adalah primer. Nah, ini saya contohkan, ada keluarga dan kelompok kolega. Kelompok kolega itu jadi peer group. Mungkin kolega ini artinya teman sejawat gitu ya. Berkumpul ini menjadi peer group. Tapi kalau keluarga ini adalah kelompok kecil ya, yang minimal terdiri dari ibu, ayah, dan anak. Ya, itu dia. Selanjutnya adalah kelompok formal. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi.
Tetapi itu tidak harus sedemikian pada setiap kasus. Tidak harus diangkat oleh organisasi, ya. Sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal ini. Dan contoh dari kelompok formal ini antaranya adalah komite atau kepanitiaan gitu ya. Unit-unit kerja tertentu seperti bagian laboratorium riset dan pengembangan, tim manajer, kelompok tukang pembersih, dan lain sebagainya. Ya, bahkan ada kelompok formal tertentu yang sebenarnya juga dibentuk tapi tidak eh, tidak langsung diangkat oleh organisasi. Misalnya, ada bencana alam di luar sana, ya. Kemudian tim dari para relawan berangkat. Ketika sudah di lokasi kejadian, maka ada salah satu yang memimpin, bersedia untuk memimpin tanpa ditunjuk oleh organisasi, kemudian mengatur teman-teman relawannya yang lain. Misalnya, si A, kamu ke arah sana mencari korban, si B mempersiapkan tenda darurat, si C misalnya mempersiapkan pengobatan dan lain sebagainya. Nah, kelompok seperti ini sebenarnya masuk dalam kelompok formal, namun tidak diangkat oleh organisasi, gitu. Oke, ini contohnya. Dan kemudian kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur dan diangkat, keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Cara untuk menggolongkan kelompok adalah dengan membedakan antara kelompok terbuka dan kelompok yang tertutup. Nah, ini menurut Ziller, kelompok terbuka adalah suatu kelompok yang secara ajeb atau secara teratur mempunyai rasa tanggap terhadap perubahan dan pembaruan. Sedangkan kelompok tertutup adalah kelompok yang kecil kemungkinannya menerima perubahan dan pembaruan atau mempunyai kecenderungan tetap menjaga kestabilan. Yang ketiga, kita akan bahas adalah mengenai faktor yang mempengaruhi prestasi kelompok. Kelompok itu juga ternyata ada faktor-faktor tertentu yang bisa mempengaruhi prestasinya. Nah, prestasi ini bisa digunakan sebagai salah satu unjuk bahwa memang kelompok ini hidup, memang kelompok ini bekerja, begitu ya. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi dalam satu kelompok? Terdapat dua faktor yang mempengaruhi prestasi kelompok, yakni yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Faktor eksternalnya adalah yang pertama, strategi organisasi. Setiap strategi yang ditetapkan oleh organisasi akan mempengaruhi perilaku kelompok dalam organisasi tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah struktur wewenang. Setiap organisasi memiliki struktur wewenang kepada siapa seseorang melapor. Siapa yang membuat keputusan itu ditetapkan di sini. Struktur ini menentukan di mana posisi suatu kelompok tertentu dalam hierarki organisasi. Yang ketiga, faktor eksternalnya adalah peraturan. Semakin banyak peraturan yang ditetapkan oleh organisasi, maka pada semua pekerjanya, maka perilaku kelompok akan semakin konsisten dan dapat diramalkan. Oke, ya secara tidak langsung maka para pegawainya atau pekerjanya ini memang diharuskan tunduk pada peraturan yang sudah disepakati bersama, gitu ya, atau ditetapkan oleh organisasi. Yang keempat, sumber-sumber organisasi. Ini menjadi faktor eksternal berikutnya. Besar kecilnya sumber daya yang ada dalam organisasi yang diberikan kepada anggotanya akan memengaruhi perilaku prestasi kelompok. Yang kelima adalah proses seleksi. Proses seleksi menjadi faktor penting dalam menjaring orang-orang berkualitas. Biasanya
dalam satu kelompok, kalau ingin menjaring anggota yang memang berkualitas, yang memiliki prestasi supaya nantinya bisa ikut mendukung prestasi kelompoknya, maka ditekankan sekali dalam proses rekrutmennya, dalam proses seleksinya. Jadi kelompok tersebut tidak sembarang menerima seseorang tertentu untuk bisa masuk dalam kelompoknya gitu. Yang keenam, penilaian prestasi dan sistem imbalan. Ini menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi kelompok karena adanya sistem imbalan yang mengaitkannya dengan prestasi dari kelompok kerja akan memengaruhi perilaku kelompok tersebut. Ya. Kemudian budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis yang menentukan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pekerja. Jadi biasanya budaya organisasi ini munculnya adalah karena pembiasaan dari peraturan yang sudah ditetapkan. Oke ya. Kemudian yang kedelapan, adanya lingkungan fisik. Ruangan yang tertata dengan baik, suhu udara yang bersirkulasi dengan baik juga, dan lain-lain akan memengaruhi perilaku kelompok. Jadi misalnya para mahasiswa nantinya misalnya bekerja di satu organisasi, ruangannya panas sekali, sedang tidak hujan, sedang tidak ada angin semilir yang masuk ke ruangan secara tidak langsung, maka perilaku para anggotanya akan memengaruhi perilaku kelompok yang lain juga. Mungkin akan merasa kepanasan, kemudian keluar ruangan, mencari udara segar, dan teman yang di sebelahnya juga akan mengikuti, begitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang saya katakan bisa memengaruhi perilaku kelompok, perilaku individu yang lain yang ada di dalam kelompok tersebut, gitu ya. Dan ini akhirnya bisa mempengaruhi prestasi kelompok, gitu. Nah, bagaimana dengan faktor internalnya? Dalam faktor internal yang mempengaruhi prestasi kelompok, yang pertama adalah kemampuan dari individu maupun kelompoknya. Semakin baik kemampuan para anggota kelompok dapat memengaruhi semakin baik pula prestasi kelompoknya. Jadi, kalau kemampuan personil-personilnya baik, misalnya tadi diawali dari proses rekrutmen atau seleksi yang maksimal gitu ya, didapatkan sumber daya yang optimal, maka bisa diramalkan bahwa ini akan mengikuti pada prestasi kelompoknya gitu. Yang kedua adalah karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian yang mengarah pada tujuan bersama kelompok akan memengaruhi prestasi kelompok lebih baik lagi. Jadi para mahasiswa sekalian, kalau sekarang kalian berada di satu kelompok tertentu dan nantinya setelah lulus pun harapan saya juga para mahasiswa bisa bekerja di luar sana yang secara tidak langsung nanti juga akan bertemu dengan kelompoknya dalam bekerja. Tumbuhkan, kembangkan karakteristik kepribadian yang baik ya, yang baik yang mengarah pada tujuan bersama organisasi, sehingga ini akan memberikan prestasi atau kontribusi kepada kelompok kalian sehingga kelompok kalian bisa lebih berprestasi lagi gitu ya. Oh ya, baiklah ya, ternyata materi saya sudah selesai ya. Baik para mahasiswa sekalian, jika memang ada pertanyaan atau pernyataan yang ingin disampaikan, atau barangkali ada sesuatu yang kurang pas, kurang kurang meyakinkan atau ingin diketahui lebih lagi, silakan komentar di kolom komentar di bawah video ini, atau silakan ketik di kolom komentar di Google Classroom dan saya akan mencoba untuk menjawabnya ya. Jika saya bisa menjawab, maka saya akan jawab. Kalau tidak bisa, maka saya akan jadikan PR dan segera saya akan carikan jawabannya atau solusinya, gitu ya.
Baik, terima kasih karena sudah mampir ke channel saya, sudah ikut berdiskusi, menyaksikan tentang materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, saya ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Stay at home, just like me now. Ya, saya bekerja dari rumah, saya membuat video dari rumah. Ini saya maksudkan untuk bisa membantu pemerintah dalam memerangi COVID-19, ya, supaya penyebarannya di luar sana bisa semakin berkurang. Begitu para mahasiswa, lakukan juga yang terbaik untuk kesehatan kalian, tetap jaga iman, imun, dan aman, ya. Dan begitu dari saya, mohon maaf untuk segala tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat para mahasiswa sekalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jaga kesehatan, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya.